rekan-rekan media. Tapi pada hari ini Polres Garut akan melakukan press conference terkait pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan anggaran secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangannya terkait masalah anggaran bantuan langsung tunai atau BLT dana desa tahun anggaran 2020 di Desa Ngamplang, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. Jadi ini berawal dari adanya penyelidikan dari unit tindak pidana korupsi Satreskrim Polres Garut sekitar bulan September 2021, di mana ada informasi bahwa terjadi penyalahgunaan wewenang dan kemudian penyalahgunaan anggaran untuk terkait masalah dana desa, khususnya BLT. Setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya tim mendapati fakta-fakta bahwa telah terjadi sebuah penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan anggaran. Itu ada yang pertama di dana desa tahun anggaran 2020 Kecamatan Cilawu, khususnya untuk bantuan langsung tunai. Di bulan Juni 2020 itu ada satu RW, yaitu ada 24 keluarga penerima manfaat yang tidak tersalurkan BLT-nya. Dan kemudian termasuk juga di periode bulan Juli sampai dengan Desember 2020 itu ada 200 keluarga penerima manfaat yang tidak menerima untuk BLT-nya. Kemudian setelah dilakukan langkah-langkah penyelidikan, akhirnya kami dapatkan fakta bahwa anggaran tersebut disalahgunakan oleh tersangka dengan inisial ES yang merupakan pejabat kepala desa aktif Desa Ngamplang, Kecamatan Cilawu, yang saat ini masih menjabat dari periode 2017 sampai dengan 2023. Dan kemudian selanjutnya kami lakukan langkah-langkah koordinasi dengan inspektorat dari Kabupaten Garut, dan kami melakukan pemeriksaan sejumlah saksi sebanyak 32 orang dari mulai pihak desa, kemudian pihak DPMD, BPKAD, pihak kecamatan, pihak BJB dan KPPN Kabupaten Garut. Dari total yang dilakukan atau yang tidak disalurkan itu ada 374.400.000 rupiah itu dari 224 keluarga penerima manfaat. Yang setelah kami lakukan langkah-langkah penyidikan, disampaikan dari pihak tersangka bahwa dana tersebut digunakan untuk membayar hutang dan kemudian termasuk adanya tertipu proyek fiktif dan termasuk juga sempat memberikan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi dari situ kami akan terus melakukan langkah-langkah tracing kemana anggaran-anggaran ini disalahgunakan oleh tersangka ES ini. Demikian. Yang lainnya, kan? Ya, tidak menutup kemungkinan kami akan masih melakukan langkah pelacakan kemana uang ini disalurkan oleh tersangka. Ya, termasuk juga di satu sisi barangkali ada pihak-pihak yang telah menerima yang seharusnya tidak menerima tetapi digunakan sebagai uang operasional dan sebagainya. Ini tentunya harus kami pastikan betul kemana tadi. Dan modusnya seperti apa nih, dia bisa mengambil uang langsung dipotong atau jangan dipotong seperti apa? Ya, tidak langsung tidak diberikan. Tidak diberikan ya? Iya, masih tidak diberikan. Itu 200 KPM dengan 24 KPM. Jadi bukan dipotong bukan ya? Tidak. Nah, untuk pasal dah? Ya, untuk pasal yang disangkakan adalah pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 dari Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, ya, di mana setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ini ancaman hukumannya adalah 20 tahun penjara paling maksimal dengan denda 50 juta rupiah sampai dengan 1 miliar rupiah. Statusnya bantuan COVID. Untuk ini adalah COVID. Dana desa, bantuan langsung tunai dari anggaran dana desa tahun anggaran 2020. Artinya untuk COVID ya? Untuk tunai COVID. Ya, itu kan ada banyak, kan bisa BLT untuk COVID ada beberapa itu pembahasan dana desa. Termasuk juga untuk pembangunan. Karena itu ada pemotongan kan lari. Oke? Jelas ya? Ditanya kan? Ada dokumen-dokumen yang lain? Ini dong. Izin Bapak, gratis Bapak.
dengarkan, jadi belajar dari kejadian ini, tentunya kami mengimbau untuk seluruh kepala desa betul-betul mempergunakan kewenangannya dan kemudian termasuk kaitan dengan anggaran yang dipercayakannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang ada. Dan yang kedua, kami juga mengimbau kepada para pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tidak mengganggu kinerja kepala desa yang saat ini tentunya sangat membutuhkan sumber daya yang ada, termasuk sumber daya anggaran untuk kaitan dengan masalah pemulihan ekonomi termasuk pembangunan desanya. Karena saya, terima kasih. Dan boleh ditanya pelan-pelan. Utangnya utang apa sih, Bu? Bapak ada utang sama siapa? Apa? Dasara. Katanya ada proyek-proyek gitu, yang ada yang nawarin proyek. Betul. Di Polres ya? Fiktif. Di Polres. Bapak percaya aja, percaya tuh uangnya di situ. Betul. Uangnya ngasihnya transfer atau tunai? Cash langsung. Dari mana itu orang kementerian? Itu dari provinsi. Dari provinsi. Orang provinsi atau Orang sipil. Bukan, cuma ngakunya itu. Ngakunya orang Ya. provinsi. Oh, yang bisa menggolkan dan mengawal anggaran Nah, itu. untuk ke desa. Enggak, Bapak itu utangnya apa? Bapak ada utang sama siapa aja? Itu dari Pak. Oh gitu. Enggak, itu utang apa?